Buya Hamka adalah seorang ulama, filsuf, dan sastrawan Indonesia kelahiran Sungai Batang, Sumatera Barat pada 17 Februari 1908. Buya Hamka sangat terkenal dengan karyanya yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dan Di Bawah Lindungan Ka'bah. Beliau kami jadikan sebagai role model tokoh yang memiliki core value ASN. Berikut adalah penjelasannya. Buya Hamka merupakan seorang tokoh pejuang bangsa selama masa penjajahan yang memberikan pelayanan pada masyarakat dengan cara memenuhi permintaan beberapa tokoh Muhammadiyah Bengkalis untuk memimpin pedoman masyarakat di bawah Yayasan Al-Busyra pimpinan Asbiran Yakub. Selain itu, surat kabar yang dipimpin oleh beliau banyak berisikan tentang dakwah dan edukasi pada masyarakat tentang kemerdekaan, yang sudah jelas dilarang oleh pemegang kekuasaan pada saat itu. Sebagai seorang tokoh penting, baik di Muhammadiyah maupun Surat Kabar Pemuda, prestasi beliau sudah menjadikan surat kabar tersebut surat kabar nomor 1, hingga dakwah terhadap masyarakat yang berkembang pesat. Hal ini tentu membuktikan tanggung jawab yang terlaksana dengan baik oleh beliau, bahkan bisa disebut sangat luar biasa, di tengah banyaknya tekanan dan ketidakstabilan kondisi pada masa itu. Buya Hamka bertemu dengan Ki Bagus Hadikusumo untuk belajar tafsir Al-Quran. Dari Ki Bagus, Buya Hamka mengenal Sarekat Islam dan bergabung menjadi anggotanya. Melalui kursus-kursus yang diadakan oleh Sarekat Islam, beliau memiliki ide-ide tentang gerakan sosial dan politik. Salah satu guru yang membimbing beliau pada waktu itu adalah HOS Cokro Aminoto dan Suryo Pranoto. Cokro Aminoto menaruh perhatian khusus pada Buya Hamka karena semangatnya dalam belajar dan mengikuti kelas dengan tekun, sering bertanya, dan menyalin pelajaran yang didapatnya. Buya Hamka yang pada waktu itu menjabat Ketua MUI pada tanggal 21 September 1975 pernah menerangkan kepada 30 orang utusan ulama yang hadir bahwa Islam itu harus hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Selain itu, ketika Abdullah Syafi'i hendak menyampaikan khutbah di Masjid Agung Al-Azhar, Buya Hamka yang merupakan penganut Muhammadiyah mempersilahkan azan di masjid itu dilakukan 2 kali, sebagaimana tradisi di kalangan Nahdlatul Ulama atau NU. Hal ini dilakukan oleh Buya Hamka untuk menjaga keharmonisan antar umat beragama di Indonesia. Rasa setia beliau terhadap negara Indonesia ditunjukkan dengan masih beredarnya surat kabar di bawah arahannya yang berisikan tema-tema kemerdekaan. Meskipun pada waktu itu penjajah dengan keras melarang peredaran surat kabar yang berisikan tentang kemerdekaan, tentu saja agar tidak menggiring opini masyarakat yang berpotensi memunculkan lebih banyak gerakan serupa, yang tentu hal ini dapat mengancam eksistensi penguasa pada masa itu. Pada masa-masa itu, ketidakstabilan keadaan dari mulai ekonomi hingga politik menuntut penyesuaian terhadap perubahan secara cepat. Diawali dengan Muhammadiyah atau sebagai tokoh agama, hingga ranah media yaitu Surat Kabar Pemuda, beliau menunjukkan sisi adaptifnya. Meskipun pada saat itu sedang terjadinya peralihan penjajahan di Indonesia dan pemberian cap pengkhianat oleh masyarakat Indonesia pada saat itu kepada beliau. Keahlian beliau tentu tidak semata-mata didasari dari keterampilannya sebagai individu saja, namun juga kemampuannya untuk bersinergi dengan bidang keterampilan lain dalam Surat Kabar Pemuda, hingga membawa surat kabar ini menjadi surat kabar nomor 1 pada masanya. Dalam hal tercapainya kemerdekaan Indonesia pun, sang proklamator yaitu Soekarno menganggap beliau sebagai saudara seperjuangan. Cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan mengenai role model tokoh, yaitu Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah Datuk Indomo atau Buya Hamka yang memiliki core value ASN berakhlak. Beliau merupakan sosok yang patut kita teladani dari sikapnya yang bertanggung jawab, berintegritas, adaptif, dan memberikan pelayanan pada rakyatnya, serta segala prestasi lain yang pernah didapatnya, dapat kita jadikan sebagai contoh dan motivasi bagi para ASN untuk berinovasi dan berprestasi.